Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia kembali bikin heboh jagat raya ini oleh pernyataannya. Dia mengemukakan rahasia dapur dari terjadinya banyak sekarang ini menteri dari Partai Golkar di kabinet merah putihnya Prabowo Gibran. Bahkan lebih banyak menteri dari Partai Golkar dibandingkan menteri dari Partai Gerindra. Rahasia ini dikemukakan terus terang oleh Bahlil. Partai Golkar disebut mendapatkan banyak kursi menteri setelah membarter dengan kursi ketua MPR. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan adanya proses negosiasi dan lobi-melobi antara pihaknya dengan Gerindra. Lobi itu terkait kursi ketua MPR dan jatah kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Sebenarnya Golkar awalnya mendapat jatah 5 kursi di kabinet Prabowo Gibran. Namun karena kursi ketua MPR RI ditukar menjadi jatah Partai Gerindra, jumlah menteri yang menjadi jatah bagi Partai Golkar bertambah menjadi 8 kursi. Alhamdulillah jadi menjadi 8. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk kita mengabdi kepada pemerintahan. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dikutip Rabu 23 Oktober 2024. Menanggapi hal itu, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pemilihan pimpinan MPR dilakukan secara musyawarah dan mufakat antar fraksi. Dari situ terpilihlah Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR periode 2024 hingga 2029. Dasko mengakui saat itu Golkar berkeinginan menduduki kursi pimpinan MPR RI. Tapi setelah musyawarah mufakat, akhirnya itu dijatuhkan kepada Pak Muzani dan Partai Gerindra juga atas kesepakatan partai-partai lain. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dia menegaskan bahwa tidak ada hal tukar-menukar posisi. Musyawarah mufakat, tandasnya. Sahabat BN, dari apa yang disampaikan oleh Bahlil dan apa pula jawaban dari Sufmi Dasko membuat rakyat jadi tertawa jadinya. Apa yang disampaikan oleh Bahlil ini sebenarnya rakyat sudah memahami. Tetapi hanya saja selama ini hal-hal seperti itu tidak dibuka secara gamblang kepada publik. Itu permainan di belakang layar. Tetapi karena kejujuran Bahlil ini di dalam berpolitik, maka dikemukakannya. Jadi Bahlil ini memang politisi jujur. Di samping dia mengemukakan rahasia dapur ini, dia dulu sebelumnya juga mengemukakan si Raja Jawanya. Bahaya kalau Raja Jawa tidak hati-hati kita, katanya. Itu barang bahaya, katanya. Raja Jawa yang dimaksudkan itu Joko Widodo yang diketahui oleh publik. Makanya harusnya tidak dikemukakannya hal itu. Tidak disebutnya si Raja Jawa itu. Tetapi Bahlil ini orang jujur, politisi yang sangat jujur. Maka dikemukakannya lah bahwa Jokowi ini katanya si Raja Jawa. Bahaya kalau Raja Jawa ini kita memainkan, katanya. Sahabat BN, kembali kita kepada persoalan barter antara Gerindra dengan Partai Golkar ini. Sahabat BN, inilah yang membosankan rakyat sebenarnya melihat para elit bagi-bagi kue seperti ini. Anda ambil itu, saya ambil ini. Anda di situ, saya di sini. Bahkan juga malah kita dengar ini terjadi pada persoalan hukum juga. Tidak saja sekedar terjadi ini pada persoalan politik, tetapi juga terjadi pada persoalan hukum. Anda tangkap itu, saya lepaskan ini. Anda perkarakan itu, saya amankan ini. Jangan Anda calonkan itu, maka sprindik ini tidak jadi dikeluarkan. Sahabat BN, hal-hal seperti inilah yang membuat rakyat jadi bosan melihat kurena para politisi, para pejabatnya. Ini kan tampak sekali bagi-bagi kuenya.
Pertama, kata Bahlil, kursi menteri untuk Golkar hanya 5. Tetapi kerana ketua MPR diambil oleh Gerindra, maka kursinya harus tambah. Saya tidak mau kalau ketua MPR tidak Golkar, kalau ketua MPR diambil oleh Gerindra, saya tidak mau kursi saya 5, kursi saya harus tambah. Maka ditambahlah kursi Golkar menjadi 8, supaya aman Gerindra mendapatkan kursi ketua MPR. Begitu juga agaknya yang terjadi pada ketua DPR. Kalau tidak dilakukan hal seperti ini, Undang-Undang MD3 akan dirubah. Saya kan ini pemegang kendali DPR di koalisi saya. Tapi kalau Anda mau tetap ketua DPR pada Anda, maka lakukan ini, jangan lakukan ini. Maka ketua DPR tetap pada PDIP. Hal-hal seperti itu lagi yang terlihat oleh rakyat. Sahabat BN, kapan negara kita ini akan berubah? Tidak lagi kerjanya barter-barteran ini. Tidak lagi kerjanya tukar tambah. Bisa jadi rakyat mengatakan sekarang kabinet Prabowo Gibran yang gemuk ini hasil dari tukar tambah, barter-barteran seperti ini. Misalnya, kalau mau menambah kursi menteri dan menempatkan dari partai saya sebanyak ini, di DPR saya akan usahakan untuk merubah undang-undang yang membebaskan kepada presiden untuk menaruh menteri, untuk menempatkan menteri, untuk mengisi kursi menteri semau dia saja. Maka berubahlah undang-undangnya. Dari undang-undang yang sebelumnya membatasi presiden mengangkat jumlah menteri dengan membebaskan kepada presiden untuk mengangkat berapa saja jumlah menteri. Jadi, sahabat BN, hal-hal seperti ini sudah seharusnya diakhiri di negara kita ini. Tetapi tampaknya belum juga berakhir. Walaupun dibantah oleh Sufmi Dasko, dikatakan itu hasil musyawarah. Dengan apa yang disampaikan oleh Bahlil ini, maka musyawarah itu bagi rakyat tentu artinya menyepakati bagi-bagi kue kekuasaan ini. Bukan menyepakati apa kebutuhan rakyat. Kalau di sini sebanyak ini para menterinya, apa dampaknya kepada rakyat? Kalau kabinet ini sebanyak ini, apa manfaatnya pada rakyat? Harusnya kan begitu. Makanya sekali lagi kita katakan, rakyat jadinya masih belum percaya 100% bahwa kabinet Prabowo Gibran yang gemuk ini semata-mata untuk kepentingan rakyat. Tetapi rakyat bisa jadi masih banyak yang punya keyakinan yang menyebabkan gemuknya kabinet Prabowo Gibran ini adalah karena tarik-menarik kepentingan politik untuk menempatkan kader-kader partai, untuk menempatkan orang-orang tertentu duduk di kursi kabinetnya Prabowo Gibran. Sehingga untuk menteri sudah sedemikian banyak, masih kurang lagi. Untuk wakil menteri sedemikian banyak, masih kurang lagi. Kalau masih kurang lagi, apa lagi? Kita buat lagi staf khusus sekian banyak, masih kurang lagi. Kita buat lagi penasehat sekian banyak, masih kurang lagi. Kita buat lagi utusan presiden namanya lagi sekian banyak. Kalau masih kurang juga, kemarin tidak juga terpenuhi semuanya, mungkin ada lagi namanya tak apa-apa. Itu jadinya prasangka rakyat melihat apa yang dikemukakan oleh Bahlil ini. Sahabat BN, rakyat sekarang ini sudah sangat ingin pemimpinnya benar-benar bekerja untuk rakyat.
benar-benar ikhlas untuk rakyat. Sehingga kemarin ini melihat tampang, melihat penampilan, melihat pembawaan Anies Baswedan, maka rakyat lebih percaya kepada Anies. Tapi sayangnya Anies tidak punya bansos. Anies tidak punya kekuatan untuk memobilisasi sumber daya negara. Sahabat BN, sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Bahlil ini membuat rakyat goyah pemikirannya jadinya. Goyah. Kenapa goyah? Karena rakyat di dalam kesulitan hidup yang seperti sekarang ini melihat lagi pemimpinnya bagi-bagi kue, melihat lagi pemimpinnya barter-membarter, melihat lagi pemimpinnya melakukan tukar tambah yang hanya untuk pemenuhan kebutuhan, kepentingan, keinginan politik para elitnya, bukan untuk kebutuhan rakyat. Rakyat tidak minta keinginan, rakyat hanya minta kebutuhan dia. Tolong diperhatikan oleh pemerintah, oleh politisi, oleh para elit. Karena itu rakyat berharap para elit ini, para politisi ini, para pemimpin ini, tolonglah sedikit ada jiwa negarawan. Jangan jiwa politisi 100%. Sahabat BN, apa yang disampaikan Bahlil ini telah membuka mata publik bahwa ada barter, bahwa ada tukar tambah, bahwa ada bagi-bagi kue dalam pembentukan kabinet Prabowo Gibran sekarang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.